Oke. Oke. Nah, di Euro NZD di H1 LO-nya di sini. Sebelumnya dia ngegarisnya gini. Nah, di sini ada LO sell, ada liquidity. Gitu. Ada LO sell, ada liquidity. Di 55 LO-nya di bawah. LO-nya di bawah. Nah, makanya si LO ini dia jadi ya bisa jadi terserah teman-teman gitu. Maksudnya gini, teman-teman kalau pakai di H1 terus. Aku nggak nyesel misalnya orang lain kepanggil aku nggak gitu. Karena beda orang itu bisa beda pandangan gitu. Cuman di sini kita makanya kita adain webinar, kita adain kelas, kita ingin menyamakan satu pandangan terhadap sebuah market gitu. Tapi untuk masalah time frame itu bebas teman-teman. Mau pakai time frame berapapun itu nggak jadi masalah. Di trading time frame itu bukan masalah. Ada Mas Fauji. Udah TP3 kayaknya Mas nih. Oh, nah gitu teman-teman. Nah, ini LO sell nih di break lagi Mas. Berarti di sini ada cenderungan buyer yang tinggi di daerah ini. Gambar. Di sini ada LO buy dan LO sell. Ada LO buy dan LC. Kebalik mulu. Nah, setupnya Euro NZD. Dia impulsifnya ini insufficient, disebutnya insufficient atau imbalance. Nah, segini itu adalah imbalance atau insufficient. Ngebreak semua struktur di sini. Jadi break. Gitu. Ini major swing. Di break valid untuk cari setup buy. Nah, dalam perjalanan kan ini tinggi banget nih. Tinggi banget gitu. Bisa cari sell selama perjalanan. Nah, enaknya pakai indikator itu ini tuh seperti itu. Intinya kita kalau udah paham, aku pengennya kayak gini, teman-teman tuh dalam trading, dalam pengambilan setup tuh percaya diri dulu deh. Kayak gitu. Percaya dirinya gimana Mas dong? Kan harus ada bukti. Nah, oke, ntar ya aku sedikit lagi. Nah, di sini ada LO sell, lalu ada liquidity yang terkonsentrat, tapi dia terkeburu drop, kepanggil. Sini. Kalau di sini kepanggil. Udah TP3. Ini M55. Salah. Nah, kepanggil. Oh, tadi di M55 nggak kepanggil. Di H1 kepanggil. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus jangan berubah kalau time frame. Jangan berubah. Aku H1 terus ini kepanggil. Nih, kepanggil TP3. Ada LO, ada LC. Kita next. Nah, ini udah kepanggil. Di sini ada setup, tapi LC-nya di bawah. Ini. Ini kan struktur, teman. Udah break. Ini bosnya. Take. Ini kalau di time frame kecil dia nge-break ya. Nah, itu lanjut. Marketnya lagi nggak enak ya Mas Rip ya?
Iya. Enak. Cukup kalau mau entry kayaknya orang-orang yang agak agresif aja. Jadi juga aku ada beberapa sih buat masuk ke market. Cuman memang Oke. rules-nya lebih lebih dari ini. Hmm. Nah, ini nih. Close dulu. Ada setup tapi so-so. So, ada di situ ada LO, aku turun time frame. Nah, di sini ada LO buy, kelihatan ya. Nah, ada LO buy warna hijau, ada LC. LC-nya tetap di 60. Kayak gitu. Nah, ini doang setup for today. Aku tadi udah charting. Aku cuma ngambil yang ada LO yang ada LC. Ini strukturnya kurang good. Nah, ini udah kepanggil. LO sell ada LC-nya. Kok gini titik-titik? Bentar. Ada LO sell, ada liquidity yang terkonsentrate. Ini warna biru muda, dua liquidity yang menjadi satu. Dia terkonsentrate di harga ini. Betul ke bawah. Kayak gitu cara pengambilan setupnya. Nah, dia mantul-mantul di area yang banyak warna-warna. Tuh, kayak gitu. Nah, kita langsung ini ya. Aku pengen ngeliatin hasil. Mas Randi, LO itu SND di H1. LC itu SND di daily. LO itu SND di H1. LC itu sama Mas. LO LC itu sama-sama aku pakai di H1. Gitu. LO LC itu sama-sama di H1. LC ini lebih memperlihatkan kita transparansi market soal sentimen buyer dan seller gitu. Tempat mereka mencairkan transaksi mereka gitu. Kayak gitu, teman. Ya, mungkin kalau lebih jelasnya kalau teman-teman ada yang trading saham, trading kripto, itu kan pressure bid and pressure ask kan kelihatan ya sama teman-teman. Nah, di sini kita coba akomodirin untuk menghadirkan hal tersebut gitu. Jadi memang ini bukan bukan apa namanya? Bukan indikator kayak supply and demand kayak gitu. Tapi Ya, memang memperlihatkan daya beli dari para trader retail atau pada institusi juga ya teman-teman. Jadi memang LC ini lebih ke uh, pressure dari buy or sellernya sendiri gitu. betul, betul Mas Rifki. Nah, ini kan sideway. Sideway, ada LO buy. Ini LO buy. Ini aku nandain kecil banget kotak. Kapan? Ada LO buy, ada LC yang terkonsentrasi. Ambil, mau tambah buffer. Gitu. Ini kan marketnya gini ya teman-teman. Tapi ada LO buy dan LC. Tuh. Kehit. Ini TP berapa? Ini tinggal ditambahin buffer aja. Kalau nggak mau tambahin buffer, misalnya candle LO-nya itu ada di atas candle pivot ya. Ini kan di sini. Nah, teman-teman bisa geser ke sini, ambil sampai sini tuh nggak usah pakai buffer. Kalau misalnya di sini tambah buffer. Jadi untuk kurangin 5 kalau aku buy atau sell 5. Nah, ini kan lebih jauh ya. It's okay, nggak apa-apa. Oh, nyampe TP 1 2 3 4 balik lagi kalau pakai buffer. Gitu. Ini mau di sideway, mau di jenis market apapun bisa. Oke, teman-teman, ini
jadi mirip order flow. Yes, memang tujuannya. Nah, untuk yang order flow itu kita lihatnya di daily, Mas Stanley. Kita lihat LC di daily, kita pindahin ke daily untuk lihat order flow. Harga itu habis menyentuh eh, atas atau bawahnya gitu. Kalau habis nyentuh atasnya, berarti kita jadi seller. Kalau kita kalau ini seperti ini. No, kalau misalnya harganya menyentuh sini, terus balik lagi ke bawah, harga di sini di H1-nya. Nah, kita di sini ya jadi seller gitu. Kita nggak nyari buyer, nggak jadi buyer, nggak nyari setup buy. Kayak gitu. Itu nama order flow. Kita lihat di bigger time frame-nya. Oke, sekarang aku mau lihat ini nih. Ini aku udah entry belum ya? Ini aku satuin sama robot akun. Ya, acak-acakan tuh. Di EU, ini robot. Akunku mau pakai 0,01 diinstal. Ini akun sama Mas Rifki sih. Kita patungan 10.000. Kita Mas, nih ada pertanyaan nih. boleh. Bisa nggak Mas visualisasinya LC warna biru? Hmm. Misalnya berada di titik entry price action, kan kebanyakan retail yang eksekusi ordernya. Nah, sebenarnya kita nggak tahu nih, Mas, karena di dalam teorinya adalah sometimes retail and institusi itu di dalam sebuah pending order yang sama, gitu. Banyak juga retail trader yang punya pikiran sama kayak smart money, gitu ya. Makanya kita coba gimana nih sama Mas Andi, Mas, aku punya rules ini, dirimu punya rules ini, coba kita combine gitu ya. Makanya tetap pakai pending order gitu ya, dan memang kalau misalnya retail di mana dan apa namanya institusi di mana itu kelihatan banget dari jenis-jenis candle sih sebenarnya. Kalau dari yang digambar sama concentrate itu adalah letak di mana apa ya, likuiditas paling tertinggi di sebuah apa namanya, di sebuah zone gitu. Memang nggak nggak banyak juga atau nggak sering juga candle-candle yang doji yang dulu kita sukai, tapi sekarang lebih banyak ke candle-candle engulfing atau Marbozu gitu. Sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya mereka buat mengisi ketidakseimbangan yang ada di market tersebut. Makanya harga mencoba pullback buat ngambil sisa yang ada dari likuiditas gitu sih, Mas. Jadi kita nggak bisa bedain tuh price action berdasarkan concentrate. Kita tahu si siapa namanya, retail trader itu dari kacamata candle aja gitu. Betul sekali, bisa Mas. Mas Pramudia. Udah cukup mengerti? Pasti belum sih, pasti bingung. Ini kita bakal rutin nanti ke depan. Tenang aja, teman-teman. Ini kan mantul. Ini literally teman-teman gak ada zone-nya. Nih, di sini. Ini M30. Ini memang ada kecenderungan harga untuk ke harga titik harga ini ya. Dan dia mantul di situ. Gold ini. Lihat di kirinya. Oh, ada apa disebutnya ya? Ya bisa disebut permintaan. Dia flip, teman-teman. Dia flip. Setelah dia distribusi gede di sini, si gold ini lama, dia flip. Tapi liquidity-nya tetap di situ, tuh warna merah. Dan dia mantul dia di situ lagi. Saya kan suka
Kan Signifikan ya apa? Mas, signifikan Ya, support resist ya. ya SSR. Gitu. Nah, kita ke ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini kelihatan nggak, Mas? Belum ya? Ntar. Wait. Tada. Nah, ada yang chat dulu. Ada yang nanya, Kalau trading, sistemnya pakai stop loss tetap Mas, hmm, nggak keyboardnya cut rada loss ruk. ya, kita tetap pakai stop loss kok. Kita masih pakai asisten punya Mas Sandi Santoso ya. Yo, eh, Nah kalau mau beli Santoso asisten San. bisa ke beliau Mas, Mas Santoso San ada? Santos Sandi Santo. Penyanyi itu Sandi Sandoro ya. Salah salah. Nyanyi dong. Ada. Itu bisa pakai punya beliau. Ya, teman-teman bisa ke santososan.com. Nah, ini teman-teman untuk jurnalnya ya. Ini kita lihat nanti beberapa setupnya kayak gimana. Ini aku ngambil di NU, di USD CAD, AUD USD-nya nggak kehitung sama Euro USD. Ini 112 setup yang NU ini dari Februari 2021 sampai hari kemarin tanggal 6, sama USD CAD juga. Ini aku zoom. Nah, untuk win rate-nya, probability-nya. Rules-nya gimana Mas yang diambil backtest? Rules-nya hanya melihat LO ada LC, nggak lihat struktur kayak gimana. Kita belum sampai ke sana ya, karena untuk struktur itu harus benar-benar dipelajari. Kita harus benar-benar paham saat kapan penerusan tren, awal tren, kapan akumulasi, kapan sideways, kapan Manipulation. reversal, manipulation, fake out, nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Banyak lah. Nah, ini tanpa memperdulikan hal itu semua. Ini dapat win rate segini. Totalnya dari 112 setup itu kekumpul 221 R gitu. Even newbie pun bisa gitu. Orang baru pakai indikator ini, minjem dong gua tradingin. Ya lu trading LO ada LC-nya doang dah. Kayak gitu. Istilahnya kasarnya kayak gitu. Untuk win rate TP1-nya 75,5%, TP2-nya 58, TP3-nya 50%. Penyumbang R terbanyaknya sudah pasti TP3 98 gitu. 98 R. Nah, makanya ini masih ada potensi nih. Tadi ada yang nanya. Ada yang chat aku, Mas kalau coba dong di backtest di TP5. Mas Steven, sampai TP5 gimana hasilnya? Harusnya more good gitu. Harusnya TP3 aja 50%. Kalau TP5-nya sampai 40% itu udah outstanding sebutnya. Udah nggak biasa-biasa lagi. Ini Makanya teman-teman 221. ini ya nggak perlu ngecilin area, padahal mengecilin area itu merupakan salah satu apa ya, tambahan buat mempunyai apa MM yang lebih besar ya Mas Ran ya. Iya, RR Soalnya aku betul. sama Mas Ran tuh suka turun ke 30 atau 10 menit buat melihat sebuah apa namanya, eh, Area point yang of lebih interest-nya ya. Kita nyari point of interest yang paling apa namanya, paling kecil kalau bisa gitu. Juga ada SL beruntun ada, STP beruntun ada, ya namanya juga kan trading ya teman. Kalau trading is about probability, kita cuma ngambil teknik yang ya semua teknik making money, cuman yang perbedaannya adalah di win rate-nya, probability-nya, kayak gitu. Kita coba buka ya. Ini yang NZUSD TP1 lalu SL. Nah, setupnya kayak gini. Ada LO, ada LC. Tok, nggak lihat strukturnya kayak gimana. Minta ada yang nanya dulu, max drawdown berapa? Apakah robot VPA bekerja berdasarkan teknik ini, Mas? Waduh, menurut Bang, max drawdown berapa? Nanti kita bahas satu-satu. Ini untuk NZUSD TP1 SL. Afternya, nah kayak gini. Ini TP1,
TP1 di sini. Lalu dia SL. Buka lagi, kita lihat yang TP3. Kayak gini kok areanya ada LO, ini ada LO, candle-nya gede banget, terus ada LC-nya, LC-nya bertumpuknya banyak banget, berarti di sini kecenderungan sentimen buyer sellernya tinggi. Buyer seller loh ya, aku ngomongin kalau LC doang itu buyer dan seller. Nah, untuk menentukan kita jadi buyer dan sellernya itu pakai LO. Yang tersedia adalah LO buy. Kayak kita nge-buy di konsentrasi ini gitu ya. Toh aku nggak ngambil struktur kayak gimana bentuk-bentuknya. Nah, dia langsung cus ke atas. Karena di sini liquidity-nya tinggi. Ya. Betul. Tadi ada pertanyaan juga dari Mas siapa tadi? Mas Jordan. Jordan. Semakin bertumpuk semakin baik. Ya, karena semakin terkonsentrasi. Betul, semakin baik. Probability-nya lebih tinggi ya kalau yang ini ya. Betul. Kita coba lihat yang SL. Ini TP1 bawahnya. Nah, ini ada LO, ada LC. Sama. Tuh, sama ini. Aku kopinya sama. Nah, ini. Itu SL. Nah, ini kan bagus ya. Strukturnya ada LO, ada LC, ada liquidity yang hijau. Oh, semana tadi. Suara geser-geser. Nah, SL. Kenapa Mas SL, Mas? Kita lihat order flow-nya di bawah di sini. Ini untuk evaluasi ya. Ke depannya supaya SL kita makin berkurang. Nah, di sini dia habis mantul dari apa? Yang menggerakkan harga ke atas itu liquidity yang kayak gimana? Itu bisa lihat di time frame yang lebih gede. Nah, tujuannya untuk melihat bigger time frame itu order flow. Gitu. Betul, karena kenapa tadi SL gitu ya? Aku pernah ini juga sama Mas Ran, kita diskusi gitu ya, karena ada pertanyaan dari teman kita, ini EU kenapa ya turun terus gitu kan? Terus aku bilang besok mantul, gitu kan? Tiba-tiba Mas Randi WA, Mas beneran mantul. Itu ya karena aku cuma ngelihat satu liquidity gitu, walaupun emang nggak ada liquidity ordernya ya, kita pakai concentrate aja dan polanya sudah pola balik arah. Balik lagi nanti ini akan arahnya ke struktur ya. Ketika teman-teman tahu struktur, apalagi struktur reversal, ya teman-teman yang nggak akan yang namanya nge-sell ketika lagi pembalikan arah buy gitu ya, kayak EU gitu. Kemarin sempet kan kita pas live pertama kali tuh yang buy-nya TP banyak gitu ya, TP3 lah kalau pakai Fibonacci, tapi SL-nya hanya SL yang sell-nya cuma TP1 gitu. Kenapa? Karena pressure buy-nya lebih banyak dibandingkan pressure sell. Sellernya kalah gitu ya. Dan biasanya ini cara pandangnya industri perbankan gitu ya. Mereka akan menarik sebuah harga tertentu sampai di titik tertentu dan kembali lagi di harga yang mereka ingin perjuangkan
untuk membalikan arah lagi. Nah, itu logika dari strategi ini gitu ya. Logika sederhananya. Itu makanya kita mencoba cari area-area retrace yang dimiliki pola pikirnya oleh para institusi gitu ya. Jadi sedikit bocoran. Nah, nanti di kelas kita akan bedah tuh apa-apa aja yang bisa jadi landasan mereka gitu. Karena insufficient seperti apa yang bisa meningkatkan high probability. Terus continuous true structure atau break of structure yang lebih baik kita ambil misalnya gitu, atau pakai keduanya tapi cara ngambil areanya gimana gitu. Terus cara ngecilin zone-nya biar kecil, POI-nya gimana caranya. Nah, itu semuanya ada caranya gitu. Ada macam-macam, tapi nanti kita coba untuk satu dulu ya Mas Ran ya. Kita coba pakai satu dulu biar teman-teman juga nanti ngejalaninnya udah mekanikal gitu. Nah, gitu teman-teman tuh. Cuman sentuh hit 1, 2, 3, 4 jam dong. Langsung TP3. Dan pergerakan dari LC yang apa ya? Yang high liquidity yang itu pergerakannya cepat biasanya. Cepat, kencang, strong gitu. Kayak gitu teman-teman. Untuk penjelasan LOLC. Ini kita mau ini apa lagi? Tanya jawab aja. Kira-kira di jurnal ini 1 bulan ada berapa transaksi? Kalau beli indikatornya boleh di search jurnal backtestnya, ini nggak masuk untuk pembelajaran. 1 bulan berapa ini ya transaksi ya? Aku 1 bulan itu 10 sampai 20 transaksi, Mas. Cukup banyak gitu. Tapi cukup banyak juga yang di cancel karena liquidity-nya pindah. Ngerti ya? Karena liquidity-nya pindah. Gitu. Makanya cancel. Gitu. Jadi kalau misalnya sama yang di cancel mungkin ada 28. Untuk rule cancelnya itu 1. Kalau LC-nya pindah. Nah, ini kan ini barusan. Kalau kita pasang literally cuman LC doang di sini ya, sell. Udah TP berapa? TP 3. Nah, kalau yang biru-biru gini gerakannya pendek-pendek dalam satu struktur tuh. Kita tahu oh market tuh kayak gini ya gerakannya, sifatnya karakternya kayak gini. Dari LC ini tiap pair tuh aku udah tahu. Ini market yang sering ranging itu liquidity-nya bertumpuk di satu titik gitu. Iya, dan memang ada karakter-karakter tertentu ya Mas ya untuk pair-pair yang cross pair. Nah, teman-teman buat yang pecinta cross pair lebih tricky pakai ini. Kenapa? Karena ada yang harus dipadu-padankan untuk mengambil sebuah POI-nya biar lebih punya probabilitas gitu ya. Karena kan kayak misalnya NZTCHF gitu ya, itu kan jarum-jarum jahit semua gitu ya. Makanya sometimes LO-nya suka bingung. Gambarnya kadang gede banget gitu ya. Nah, itu nanti kita kasih tahu tuh misalnya ada cara pakai Fibo atau caranya ngecilinnya pakai OHLC gitu ya. Nah, itu nanti kita ajarin tuh di pertemuan-pertemuan berikutnya. Betul. Nah, ini teman-teman bisa disesuaikan stylenya. Maka teman-teman tipe yang swing trader bisa LC-nya dipindah ke 240. Tuh. Atau ya kalau scalping ya ini bisa sampai angka 1, bisa 1 menit. Paling gede week 1 W. Mas kasih lihat tuh Mas perpindahan liquidity-nya tuh yang tadi.
Tadi Oke. ada yang pindah tuh tadi barusan. Nah, ini Ya, nih garis-garis ini nih perpindahan nih. Set. Dari bawah pindah ke atas. itu. Pindah lagi ke atas sini. Itu yang Dan ini nggak disebut lagging ya, dengan Mas Ram ya? Enggak, dia pindah dulu sebelum harga ke situ. Makanya roll cancel-nya adalah ketika LC-nya move dari area kita gitu, move ke atas atau ke bawah, kita cancel gitu. Kalau LO-nya tetap ada karena LO itu apa namanya? Ya lagging gitu. Kan bentuk candle nggak akan berubah selama grafik maju ke kanan, bentuk candle yang di kiri nggak akan berubah. Beda. Kalau LC itu dia nggak berdasarkan candle. buka kripto coba Mas, ada yang minta kripto. Nah, ini Oke. ada pertanyaan nih. Kemarin aku ngasih sinyal Ethereum tuh di Instagramku dan areanya beneran retrace ke situ karena cuma satu-satunya ada Iya. concentrate di sana dan concentrate yang high high probability gitu ya. Makanya aku pede aja. Buka apa Nah, Mas? Kripto. katanya Kripto apa? dilihat LC-nya di time frame berapa. Kalau aku 60 ya 60 biasanya. 60 60. Kok dari mau trading H4 H4. Nah, ini bisa disesuaikan ya kalau mau di kripto. Nah, misalnya teman-teman pakai Binance gitu. Kan di situ kelihatan tuh apa namanya? Buying powernya seperti apa. Coba dilihat sesuai nggak gitu. Walaupun memang kadang beda-beda dikit gitu ya. Tapi kan kita di sini bisa pakai Binance ya sebagai brokernya ya di TradingView ya Mas ya. Yes, bisa. Ya, bisa Koin. dilihat di sini. Nah, ini Binance. Ya, Iya, ada setup langsung nemu. tuh, nah, tuh. Pasang. Baru pindah lah ya. Baru pindah tuh. Tapi ini Pasang. lagi pola balik arah nih, Tapi, hati-hati. nah, aku baru mau ngomong. Nah, Ini teman-teman harus perhatikan. Lo kok tahu balik arah mas? Ya, kita nggak Ini, tahu nih Mas. sejauh mana dia retrace. Kalau mau tahu sejauh mana dia retrace ya teman-teman bisa pakai Fibonacci lah. Misalnya di area 0, berapa ya? 0,8 misalnya. 0,618 gitu baru ngebuy boleh. Kalau sekarang agak tricky dijebol sih. yes. Betul, betul. Ini Bitcoin. Lihat daily-nya. Oh, hanya gede. Ada di dalam liquidity nih. Iya. Lagi perang di situ. Nah, ini kan pindah nih. Ini aku, nah, ini kan ada liquidity, ada LO. Dia pindah di sini nih, di harga sekian. Karena harga udah terlalu jauh. Pindah ke harga yang ini. Pindah, harga pas balik. Dia kepanggilnya di liquidity yang ini. Bukan di liquidity yang bawahnya. Bukan yang ini. Ini ada LC. Ada LO. Dia kepanggilnya di liquidity yang ini. Langsung dia move lagi. Ada yang mau request lagi? Kita request ada. Aja. Harganya berapa? Prananda bisa japri aku. Ada Saham, contoh. Ya. Saham. Ada contoh seperti apa? Setup yang di cancel karena liquidity-nya pindah, Mas Jagra. Mas Jagra tuh member. Student slot class. Biasanya Mas Jagra yang sering pindah-pindah itu adalah liquidity yang warna biru. Kalau dirimu ada setup LOLC, nah si LC-nya warna biru, dirimu harus concern lebih tinggi gitu sama setupnya. Karena yang biru ini dia rentan berpindah-pindah, dia aktif lah istilahnya.
Saham apa Mas Rip? BJTM. Itu apa? Apa tuh saham BJTM? Bank Jawa Timur ya? Kita lihat di weekly. BJTM. Bu. That's 4 hour aja. Mas Ran. ini weekly-nya. Ini weekly-nya dulu. Dia habis mantul sih. Oh, 4 hour. gitu ya. Iya, udah mantul itu. Udah. Oh. Oh, harga bottom itu. Gurih. Saham juga bisa. Bisa Itu banget. semua instrumen. Asal di TV. Asal ada catnya. Asal ada chartnya. Nih. Literally harga buang. Udah mantul lagi di sini. Kenapa Mas ambil yang ini, nggak yang ini? Nggak yang liquidity yang biru, nggak mantul di situ. Kenapa nggak ada yang atasnya? Dilihat nih. Ini awal mula si liquidity ini di mana? Di candle ini kan. Terus dia ada insufficiency. Ada imbalance. Ada imbalance, terus ada ya ada base-nya kelihatan. Kalau di saham dia ngelihatnya LC doang dia udah bisa. Gitu. BJTM. Kalau kripto lihat di LC di time frame berapa Mas Jeffrey? Tergantung kita Mas. Dirimu mau apa namanya? Entry-nya di time frame berapa? Biasanya harus cek perpindahan LC setiap berapa lama. LC nggak usah dilihat perpindahan. Kalau aku jam charting aja, jam charting normal kok. Pagi, sore, malam udah. Kalau lihat nggak pindah ya udah diemin. Kalau misalnya malamnya pindah terus aku kena SL gara-gara itu, aku nggak apa-apa. It's okay gitu, bukan salah kita. Chart COVID juga bisa. Chart COVID. Bisa asal ada candlenya ini. Aku pernah coba IDR nggak bisa, man. IDR to USD nggak bisa mas, nggak ada institusi, nggak ada likuiditas. Kita bisa lihat juga per mana kalau forex ya, kita bisa lihat per mana yang liquid. Gitu. Oh ini liquid nih per ini, ternyata ya baru tahu gitu. Oh cross pair kenapa jarang peminat ya? Karena ya itu mahal harga jualnya. Nasdaq. Time frame berapa mas? Ini aku udah ada Nasdaq. Nih, Nasdaq. Ini Nasdaq weekly. Dia masih continue down. Kita lihat daily. Oh, dia mantul. Yang beli di sini. Nah. Tuh. Mantul lagi di LC. Daily. 60. Bagus tuh Mas, ada bos. Yang mana? Yang ini. Yang atas. Yes. Balik arah ya. Ini udah confirm doorstep. A1. Ngaruh gaya ini Nasdaq sama perang dunia ketiga katanya. Ngaruh. Itu kan cuman ini kan, apa namanya? Isu. Nasdaq tuh ini tempat goreng-goreng isu. Apa namanya? Dicurahkan di sebuah chart. Kalau saham right issue. Right issue. 10. Ini Nasdaq ramai banget Nasdaq tuh.
liquidity-nya everywhere. Nah, ini Kita saya pindah di, terus ya. ini Tapi saya kalau di- iya, tapi kalau kita jeli nih, ini kan sideways ya. Tapi kita tahu dia bakal mantul di mana. Ini LO, ada LC. Ini kan kelihatan ya sama teman-teman. Nah, ada LO kecil candle-nya. Pasang di sini sel, ada LC. LC-nya berdiri sendiri satu, satunya gede, jadi terkonsentrasi. Kepanggilnya 2 kali, sekali, 2 kali. Udah masuk lagi sekali. Stopnya di mana, Mas? Ini liquidity yang besar, yang ini. Ini kan ibarat tembok gede, tebal, harus diberi apa? Disentuh beberapa kali baru hancur, kayak istilahnya gitu. Gitu, teman-teman. Settingan LC yang di jurnal tadi H1 atau D1. H1, Mas, Ces. H1. Kalau saham Indo kan daily. Cek LC-nya di time frame berapa. Pokoknya LC aku pakai kalau entry ya, untuk mencari setup entry, bukan mencari order flow. Aku pakai di current time frame. Aku entry di daily, berarti time frame-nya LC-nya ya daily juga. H1 ya H1 sama. Tujuannya untuk entry, cari setup. Tapi kalau untuk mencari arah arah market atau order flow, misalnya kita entry di H1, itu bisa lihat di daily untuk order flow. Arah marketnya habis dari mana dan mau kemana, kayak gitu. Biar nggak tersesat kita di market. Teman-teman kayak setupnya cuman ini aja kok. Karena suka aku habis apa, ini yang diajarin Mas Rifki. Ketika dia ngebreak sebuah structure, terus dia membuat sebuah imbalance, aku senang. Berarti ada kecenderungan di sini. Dan dilihat LC-nya ada Oh, bertumpuk merah ya. tebal. Iya. Dan ini big dua-duanya. Kayak gitu teman-teman. Cara aku ngelihat. liquidity yang di bawah Nah, udah diambil sama liquidity grab yang lagi yes. dimarkin sama Sunday. Oh, sentuh Ya, doang ya. ini udah keambil beberapa kali. 1, 2, 3, 4. Ini Itu namanya LO buy liquidity grab. sebelumnya ya, LO buy sebelumnya. Oh yes, betul. Ini aku ilangin ya. LC-nya aku ilangin, aku mundurin. Sebelum. Nah, ini ada LO buy baru soalnya. Nah, ini kan kelihatan ya ada LO buy. Ada LO buy. Gitu. Nyalain play dulu. Ya, kayak gitu. Kenapa di situ, Mas? Ada LC yang bertumpuk di sini. Hijau dan merah. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang masih bingung atau ngebul gitu? Enggak, jago. Enggak lah, gampang lah. Gampang, tinggal cari poi yang ada warna-warninya. Warna-warni. Betul. Nah, kayak gini. Ini EU. Ada LO. Nih di sini aku tadi ada yang nanya, kapan Mas pindahnya? Kapan cancelnya saat LC ini pindah? Nih kan ada LO, ada LC ya. Kelihatan ya, aku zoom. Nih. Harga terbang tinggi ini tuh kalau nggak salah Kemarin, news apa ya? sebelum NFP, 2 jam Sebelum sebelum. NFP. Fed. Oh, ini Fed speak ya. Ya. Nih, pindah tuh. Kelihatan nggak kecepatan? Kelihatan.
Turunin lagi, pelanin. Nah, tuh pindah. Yang bawah pindah ke sini. Jadi saling ngeganti. Liquidity di sini pindah ke atas, liquidity yang bawah pindah ke atas. Liquidity yang ini pindah ke sini. Dan yang ini coba pindah ke sini, makanya aku tinggal. Liquidity-nya udah nggak ada sekarang. Meskipun ada yang merah ya. Ya udah aku fokus di atas aja. Aku cari sell. Lebih enak itu. TP1, TP2 lumayan. Bikin fake out dulu nih. Back out, yes. Yes, nah. Nanti lama-lama juga hafal, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Mas Rifki lanjut. Mau buka chart lagi atau gimana? Bebas, Mas Landi. Ini the time is yours. Ya aku tuh pengen ini aja teman-teman. Tujuanku mengasih tahu hal ini, sharing gitu ya soal liquidity ini karena aku mengakomodir gitu pertanyaan dari teman-teman aku yang dulu yang trader juga yang sekarang udah nggak trading gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa trading tuh asik loh? Maksudnya asik jika ya profit kan? Ya kita harus tahu gimana caranya profit kita konsisten dan nyaman. Dirimu nyamannya kayak gimana kok? Tadi yang tanya tentang soal drawdown. Ini drawdownnya gimana? Itu tergantung pertama dari style kita. Balik lagi ke diri kita, mau style apapun gitu ya. Mau style apapun, teknik apapun, itu balik lagi gimana kita menggunakannya, menyikapinya pertama. Gitu. Percuma, misalnya kalau ada indikator win rate-nya 99%, tapi kita greedy, ada faktor yang nggak hoki, kita dapat 1%, ya kita full margin di 1% itu, gimana? Tetap MC. Kita harus camkan dalam diri kita kalau ya trading ya musuhnya ya kita sendiri, diri kita sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan market tuh gini. Oke, ini banyak yang bilang market gini sideways mulu katanya. Gimana aku dapat setup gitu? Lah kok nyalahin market kan? Ya udah makanya aku cari ini alat pembantunya nih gitu. Ini bisa lu tradingin di kondisi apapun gitu. Kayak gitu teman-teman. Aku berangkatnya dari sana. Tadi kayaknya ada running yang di atas LO. Apakah maksudnya kita sell kalau sudah break low? Cacing-cacing naga. Cacing-cacing naga. Ini kayaknya ada running di atas LO sell. Apakah maksudnya kita sell kalau sudah break low? Mas Jeffrey yang mana mas? Yang EU? Kayaknya Om Felix mau curhat nih, cacing-cacing naga-naga. Intinya yang penting akumulasi per bulannya kita profit. Mau ya tujuan kita trading apa? Making money. Untuk apa? Sehari-hari, untuk apa? Ada yang beda-beda, ada yang nabung. Itu balik lagi ke risk profile dan style. Teknik, tools, itu hanya alat bantu. Aku di sini sebagai teman ya, sebagai teman gitu, rekan semuanya juga yang berusaha membantu aja gitu. Sudut pandang yang mungkin yang lain lah dari market kayak gitu, dari sudut pandangku. Bitcoin mas katanya. Bitcoin, waduh, Bitcoin. Udah BTC, lupa. USDT. Makanannya Mas Rifki ini. Kenapa? Yang ini. Yang ini bukan, Mas. H1. Iya. Mas sering-sering live chartingnya biar makin Pasti. terbiasa. Yes, Mas Peter. Oke.
tadi kayaknya ada running di atas LO sell. Di atas LO sell. Apakah maksudnya kita sell sudah? Maksudnya kita sell kalau udah break low. Oke. Nah, maksudnya gini kan, ini kan LO sell maksudnya. Dia di break menjadi setup buy, gitu kan maksudnya. Nah, ya benar. Nah, ini LO sell. Nah, aku mundurin. Nah, up. Nah, kan dia di break langsung. Nah, di break langsung lalu muncul LC kan. Lalu muncul LC liquidity di sini. Ini namanya breaker, area breaker. Area breakernya nanti dijelasin di kelas log. Kenapa LO sell ini bisa jadi area buy. Ini mendalam sih teman-teman, nggak akan cukup waktunya. Aku ada buy BTC USDT. Di mana Mas? Di bawah deh. Ada 37953. Iya kan. Wah, dalam banget ya. Bentar, aku catat. 3793. 37953. 37953. Iya. Buy. Wah, contekan nih. Mana coba? Oh, di situ. Di bawah, di itu tuh. 0,2. Nah, Oh, Oke. bertumpuk ya. Oh, Ini pindah sih di situ. aku matiin. Nah, aku matiin dulu. It's Habis good. break ya. Masih fresh ya itu ya. Aku mau nunggu. Serok. zero. Ini balance insufficientnya bagus ya. Dan itu selain insufficient itu juga SSR. Yes, ini Nice. garis. Oh, jangan garis deh. Nah, ini SSR sekali. Ini dia di break, mantul itu SSR. Dan ada LC untuk warna hijau dan merah. Di sini ada merah doang. Harusnya menang yang ini, dan ini harga lebih murah kalau kita mau buy. Orang pasti pengen beli barang yang lebih murah kan. Jauh banget itu. Iya. Kayak gitu. Ini aku masih rekam ya? Aku masih. Ayo pada buka Masih. Binance langsung. Ingat, ini bukan sinyal. Kalau teman-teman pusing, latihannya bisa di time frame besar. 240, lebih enak lihatnya tuh. Lebih enak kan? Tinggal lihat aja nih. Ini dari 4 ini 4 1 2 3 4. Numpuk 1 2 ini 3 4 5 deh. Ya, ada 1 2 3 4 5. Yang terkonsentrasi yang mana? Yang tengah kan. Nah, ini bisa jadi SSR. Bisa jadi SSR. Ini nanti di kelas bakal dikasih tahu kenapa ini bisa disebut SSR. Kenapa ini menjadi area titik institusi untuk melikuidasi asetnya. Gitu, untuk melikuidasi ini. Ini kan likuidasi, liquidity grab itu sebutnya kalau orang-orang mereka ya. Dan ini tuh bukan tempat hanya untuk sell doang atau buy doang, tapi sell dan buy. Tempat seller dan buyer bertemu. Oke, gitu teman-teman. Ini udah berapa jam? Sudah 1,5 jam.
Mas info kelas dan harga indikatornya juga. Ini Mas Peter baru lagi ya? Kirain aku Mas Peter yang Petrus beda ya. Ini Mas bisa ke WhatsAppku yang mau penasaran, yang pengen tanya-tanya. 81211708308 itu WhatsAppku. Terus ada WhatsApp Mas Rifki juga boleh. Sebentar. 081294492670 itu WhatsApp Mas Rifki. Nah, terus satu lagi Mas Yudi untuk yang menanya-nanya ini bisa nggak sih Mas dipakai di saham Mas Yudi itu bisa Bisa tanya ke banget. beliau 813191922239. Nah dari 3 nomor teman-teman bisa nanya-nanya ini gimana Mas, ini gimana Mas gitu. Gitu teman-teman, itu dari aku. Buka Kalau BBRI ada yang Nasran. mau, kenapa? Oh, BBRI. Yang favorit tuh. BBRI. Mm. Weekly. Daily. Daily aja, daily. Daily aja. Biar enak lihatnya. Biar teman-teman bisa ngelihat enak. Nah, itu kan lagi euforia beli itu. Yes. Baru break katanya. Kalau orang support resist bilang baru break. Nah, nanti kalau koreksi kemana? Tuh kelihatan itu. Ada SSR, liquidity-nya baru pindah. Kumpulin aja di situ. Baru pindah. Dan bertumpuk Sini ya lagi. Mas. Sini bukan Mas. Iya, itu pantulan pertama tuh. Iya. Tapi yang paling kuat tuh di bawah tuh Mas Ran. Yes. Itu numpuk di situ. Dan dia tuh kebacanya panjang banget teman-teman. Lihat nih, yang di bawah ini ada yang nunggu di bawah bebek. Kalau di situ mah nggak pakai mikir, jual rumah langsung. Dan dia kepanggil nih sekali ya. Terlikuidasi. Iya udah diambil itu, udah diambil. Buset. Jadi kalau mau main swing, liquidity-nya rubah daily aja. Kalau yang aktivitas lagi iniin BBRI ya. doi dong. Baru TP. Itu turun lagi sih, Mas. Orang beli kita TP. Tuh, udah. Di 4.200 kalau mau nunggu lagi sih kalau 4.200. Ini bisa averaging, Mas? Bisa. Kalau saham sampai mana? Tekniknya averaging cost dollar ya, tapi balik lagi teman-teman siap nggak buat averaging cost dollar, karena sebenarnya kalau di saham sih nggak kayak forex ya, nggak akan MC, cuman ya teman-teman akan punya lot aja, lotnya nambah banyak, which is kalau buat aku sih lotnya tambah banyak happy problem. Kenapa? Karena ya pasti akan dapat dividen yang lebih naik kan gitu, karena ya kalau saham itu bisa jadi dua tujuan teman-teman, selain trading juga kita bisa jadi gaya investor, kita nungguin dividen. Nah, balik lagi kalau dividen teman-teman harus cari juga tuh emiten-emiten saham yang memang dividennya bagus gitu ya, itu teman-teman bisa cari tahu sendiri sih di Google banyak gitu. Kalau BBRI ini termasuk yang ya so-so lah, nggak gede nggak kecil, lumayan. Kalau buat averaging cost dollar worth to try gitu. Nah tapi ada juga nih saham-saham yang buat aku gitu ya nggak enak buat averaging cost dollar, mendingan cut aja, SL aja gitu. Mas Ran tunjukin tuh yang pertama kali yang merah keluar biar teman-teman bisa lihat ini lagging apa repaint apa enggak indikator ini. Nah dia pindah di candle ini, dipindahnya dari udah mulai keluar tuh dari bawah.
Dari sini teman-teman tuh. Nah, dari sini ada Nawaran liquiditas nambah ya. bawah ini. Udah ke sini. Yang bawah, yang ini pindah ke sini. Kok gitu, Mas? Karena harganya terlalu atas, teman-teman. Ini di sinilah ada terjadi penawaran ya. Mereka udah nggak kuat berarti ya, nunggu di bawah. Ngerasa harganya udah terlalu murah. Dia naikin penawaran. Kata Mas Dika buka lapak. Bukalapak tuh lapak ya? Buka, BUK. Enggak buka. BUKA. Buka lapak udah nggak ada bayar kayak. Ini ganti Aduh, nama Mas. bukannya tutup lapak. Ini apa, Mas? Sampai sini, Mas. Mantul cuma sampai situ ntar. Yes. Ini kan LO Cell. LO Cell ada LC-nya, Mas. Aduh ngeri banget. Jangan di-share di grup lah pada meriang ntar. Mantul minus. Ya buka. Iya pindah ke Kalah penawaran ini dari sih. atas ke bawah. Apa yang lainnya kan ada Goto tuh apa Tokopedia sama Net yang gabung. Nah, Net TV ini Net TV Mas, Net TV. Itu belum kelihatan jelas sih Mas Mat Fajri ya. Soalnya kan FV. dia baru apa namanya? FV mas. Ya. Baru IPO ya. Belum. Jadi Kelihatan. candle-nya pun masih Masih nggak jelas. gitu. Ya. Ini ada yang nge-push nih, ada yang nge-push ke angka sekian gitu. Dan kemarin Ini ya? salah satu broker juga lepas banyak IEG kalau nggak salah. IEG ngelepas banyak di harga 540. Ada satu bandar yang gila belinya. DGNS Mas kata. DGNS. Pindah ke bawah tuh. Tungguin. Siapa yang nunggu di sini? Udah dapet. Ya. Tanggal 22. Kemarin, Mas. Iya udah dapet bottom. Ini harga bottomnya, tuh. Tuh, di bawah nggak ada lagi. Kalau saham Indo jangan pakai time frame 1 jam ya kalau mau dapat untung gede ya. Itu pindah liquidity-nya naik ke atas penawaran. Nggak bakal dapat di bottom lagi mas Ran. Ini lagi LO-nya nggak bawah. dirubah Mas. Jadi liquidity order itu kita hanya melihat rentang area gitu ya, point of interest gitu ya, base lah biasa teman-teman tahu mungkin ya, base yang punya potensial 0,3 kali dari imbalance-nya gitu. Jadi itu lebih baik nggak usah dirubah. Kalau misalnya teman-teman mau ngecilin sampai 0, itu akan lebih banyak sih LO-nya. Cuman yang menurut kita worth it adalah ketika RR-nya juga baik kan. Makanya kita udah sediakan apa namanya 0,3 sebagai acuan. Sebenarnya XAUUSD ada yang menarik. XAU. Coba tebak, aku ada marking di mana? Oh, ini kan pink spots. Sini ya. Pindah. Pindah deh. Ini yang tadi aku udah buka. Dirimu marking mana, Mas? Ayo, yang mana? Dirimu suka turun, Mas. Aku mau nge-sell. Oh, mau nge-sell. Lah ini udah sell. Udah kena. Ini aku dari kacamata awam ya. Lah, ini udah nge-sell. Aku bilang nggak ada base-nya, Mas. Oh, setting TF di LO-nya. Gimana? Setting TFL. LO nggak bisa setting time frame. Ngikutin current dia.
Oh, kalau LO-nya di H1, LC-nya tetap 60 ya. Iya, tergantung, makanya Iya. teman-teman juga bisa ini ya. Kalau misalnya forex sih aku lebih suka 60. Kripto juga 60. Kalau saham baru ke bigger LC-nya gitu. Maksudnya saya setting time frame di LO-nya Mas Rifki, bukan setting imbalance. Oh, iya. LO ini nih Mas, settingan ini, LO kan cuma segini ya, settingannya. Aku, nah, cuman segini untuk LO. Settingannya cuman jarak candle LO ke imbalance, sama pakai OHLC, sama liatin LO sell, LO buy. LC ini, cuman time frame. Nggak rubah apa-apa lagi. Kayak gitu. Ini untuk menentukan agresivitas kita. Mau jadi swing, mau jadi day trade, ini pakai ini. Kayak gitu. Ups. Oke, teman-teman. Kayaknya segitu dulu dari aku deh. Ada yang mau nanya lagi nggak terakhir? Kalau udah, kita kayaknya tutup dulu untuk sesi webinar kali ini. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan terakhir. Aku beres-beres dulu. Nah, Ya. Jadi beres dulu. kita akan mulai kelas perdana kita tanggal 21 Februari ya Mas Ya, ya. Tapi tetap kita juga akan live kayak gini sama teman-teman semua ya. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kalau yang belum bisa ikutan kelas, kita tetap pengen berbagi kok sama teman-teman. Gitu. Yang penting teman-teman juga di grup sering juga nanya gitu ya. Eh, pokoknya kalau ada pertanyaan pasti kita jawab gitu ya. Karena iya. kita juga sambil ngerapihin kurikulum karena kita juga baru banget dan masih berbenah gitu ya. Makanya teman-teman kalau misalnya bisa ramein grup, ayo bantu ramein grup, kita ngobrol diskusi kan makin banyak keluarga makin enak gitu. Makin enak ya, makin hidup ya. Nah, untuk kelasnya tadi kita kelasnya 20 hari itu kelas apa namanya formalnya gitu ya. Kita belajar, kita charting. Nah, lebih dari itu kelasnya kita akan programin selama setahun teman-teman. Kita akan pantau akun teman-teman gitu. Kita apa ya? Kita pengen teman-teman sampai bisa lah intinya gitu. Ya Mas Randi ya, Mas Yudi. Ya, Ya, jadi nggak ya. terpaku 2 bulan doang. 2 bulan, 20 hari. Gitu. Kedepannya progresnya bakal ya gimana kita ya ditanya terus itu. Tidak boleh Ganti-ganti ya. dalam grupnya, dalam kelas ada yang insecure. Aku kayak gini, masih kayak gini aja. Nah, nggak mau yang kayak gitu. Dan Gitu. di Semuanya kemudian hari maju. juga kalau teman-teman tradingannya bagus ya, kita bisa promosiin buat jadi copy trade misalnya kalau teman-teman pengen gitu. Kita nggak menutup kemungkinan buat ngelakuin hal itu gitu karena kita sendiri ya pastinya kita senang banget kalau teman-teman bisa sukses juga Ya, gitu, ada yang sukses ya. bisa berkarya di bidang yang udah teman-teman coba hargain, makanya teman-teman mau belajar gitu. Makanya kita pengen appreciate semaksimal mungkin buat teman-teman ketika teman-teman juga berhasil. Intinya kalau teman-teman mau belajar, teman-teman serius, kita juga akan seserius mungkin buat bantu teman-teman gitu. Nah, ini ada yang banyak yang nanya, Mas, biaya berapa, Nah, sampai dia jam nanti langsung berapa. japri aja ke Mas Randi. Kisaran Ya, kelasnya kita akan mulai jam 7 malam sampai atau jam setengah 8 sampai market live gitu. Kita kalau ada open posisi kita akan trading live gitu Oh, ya. bisa cuan bareng dong ya. Bisa. Kalau misalnya mau bisa dong. saham gitu, teman-teman nanti Mas Yudi bisa live Ya, charting pagi-pagi jam jam 9 mungkin sesi 1 atau sesi 2 gitu ya. Gitu. Sisanya kita forex. Ada Ada rekaman nggak? rekaman Ada, enggak? Mas. Ada, ada, Mas. ada. Kita rekam. Ada. Setiap Setiap kelas sesi kita rekam. sesi, setiap hari ada. Dan setiap hari, itu aku kasih gambarnya. 8 hari itu materi, kayak teori, kayak kenapa begini, kenapa begitu, why, what, when, where, kayak gitu-gitu lah. Pertanyaan-pertanyaan yang
untuk orang dewasa kayak kita gitu. Kenapa kita harus melakukan ini gitu. Nanti live charting-nya kita full deh, digenjot di live charting, kita praktek terus. Karena trading itu ya diasahnya dari praktek, teman-teman. Serius, ngasah mental, ngasah adrenalin, ya kan? Adrenalin Ini- kepumping kan pas kita klik asisten. Latihan Pasti. MM ya, Mas Ram ya. Iya, jaga kayak gitulah. Oke. Gitu teman-teman, ditunggu di kelas. Kalau yang join bisa langsung japri ke diriku, ke Mas Rifki. Nomornya tadi ada di atas. Aku tulis lagi ya. Nih. Di foto ya. 082117083308. Nih, teman-teman. Nah, saya japri ke diriku untuk nanya-nanya kelas kayak gimana teknisnya, bayarnya berapa, indikatornya gimana. Oke, kayak gitu Mas Rifki, Mas Yudi, teman-teman semua. Ya, Aku thank you. Thank dari you, aku Bang segitu Randi. dulu Thank hari you ini semuanya. webinarnya. Thank you banget yang udah join, yang udah mau mendengarkan sampai akhir, yang tadi juga udah pamit duluan, is oke. Pokoknya jaga kesehatan selalu, ini COVID lagi naik-naiknya gitu ya. Tetap stay healthy, jaga kesehatan, olahraga, lupa makan, pola tidur gitu. Keep profit. Kayak tetang. Ya udah pokoknya gitu. Thank you. Thank you all. Bye-bye. Bye-bye.